Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik, tidak kurang suatu apapun. Kali ini, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi perkuliahan digital forensik. Minggu lalu kita telah membahas mengenai computer forensic investigation, jadi proses investigasi di dalam komputer forensik, atau mungkin sekarang berkembang menjadi digital forensik. Pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk melanjutkan, yaitu ke materi mengenai understanding hard disk and file system. Kenapa materi ada dalam materi forensik, digital forensik? Apakah materi ini sebaiknya mungkin di mata kuliah arsitektur komputer atau di BAS komputer? Nah, keterkaitannya dengan forensik sebenarnya adalah karena ya nanti digital evidence-nya, barang bukti ya digitalnya mungkin masih banyak atau akan banyak berada di dalam hard disk, sehingga tentu kita harus memahami. Dari pemahaman itu kita bisa mengungkap atau menginvestigasi lebih lanjut ya. Tanpa memahami ini mungkin Anda pengetahuannya akan terbatas ketika ada hal-hal yang sulit dipecahkan misalkan ya. Saya sendiri kebetulan juga hampir ya kasus-kasus yang saya bantu pihak kepolisian itu hampir ya 70%-an itu barang buktinya berupa hard disk. Jadi dalam perkuliahan ini nanti apa saja sih yang akan kita bahas? Tentu kita akan membahas misalkan beberapa jenis hard disk, karakteristiknya seperti apa, strukturnya seperti apa, ya. Kemudian partisi hard disk, ya. Bagaimana suatu file system itu di Windows, di Mac, di Linux, ya. Kemudian juga bagaimana juga bagaimana kita caranya menganalisis file, ya. Seperti apa? Karena kedepannya atau pertemuan selanjutnya adalah bagaimana mengakuisisi. Ya, tentunya kita mulai sedikit-sedikit ke prakteknya ya, untuk di minggu depan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjutkan ke slide berikutnya ya. Siap? Anda siap? Oke. Siapkan diri Anda dengan baik sehingga tidak ada yang terlewat dan tetap konsentrasi. Baik, sekedar mengoverview saja ya. Hard disk yang saat ini terdiri secara umum ada dua jenis. Mungkin era saya ini hanya satu jenis ya. Pertama adalah hard disk drive ya. Hard disk yang biasa itu ada magnetiknya ya. Hard disk itu hard disk drive ini bersifat non volatile, random access digital data storage yang biasanya digunakan ya untuk media penyimpan data di komputer-komputer lama maupun yang sekarang juga masih tetap dipakai. Dan ini berguna, mekanismenya membaca datanya itu berdasarkan dari disk ya ke disk yang lain, ini berdasarkan magnetik. Kemudian hard disk juga merekod atau merekam data secara magnetik. Makanya hati-hati ketika membawa barang bukti berupa hard disk ini, jauhkan dari sumber magnetik.
karena bisa jadi datanya bisa hilang, ya kan? Yang selanjutnya adalah solid state drive maksudnya ya, solid state drive. Nah, ini memang agak berbeda ya, ini mirip-mirip dengan flash disk sistem kerjanya yang digunakan, karena menggunakan sistem solid state memory ya untuk menyimpannya. Dia menggunakan microchip untuk menyimpan data yang bersifat non volatile tadi ya. Kemudian memang dari sisi harga ya sangat mahal ya, ya mungkin Anda uang 1 juta kalau untuk beli harddisk yang magnetical harddisk drive HDD itu bisa dapat yang 2 tera hampir ya, yang 2 tera kalian. Tapi Anda duit 1 juta itu paling juga Anda bisa mendapat yang 512 giga ya, 4 kalinya ya, seperempatnya. Nah, jadi ini memang dari sisi harga ya, tetapi mungkin dari sisi kecepatan orang mulai beralih. Karena ini dari sisi kecepatan transfer datanya lebih cepat. Iya, ada ini menggunakan 2 memori. Yang pertama NAND base flash memory, kemudian ada lagi volatile RAM. Ya, seperti itu. Nah, hard disk drive seperti Anda lihat di gambar sebelah ini ya, sebelah gambar ini itu memang berbentuk cakra magnetik ya. Ada slidernya dan ada headnya. Situ Anda bisa melihat ada spindle-nya, ada namanya aktuatornya yang menggerakkan slider atau headnya itu bergerak ke sana ke sini mencari data yang kosong. Ada aktuator asis, ada aktuator alarm, platter itu yang piringannya itu ya. Kadang-kadang ini platternya suka kegores, makanya ini memang agak harus hati-hati ini jatuh, makanya ketika jatuh ini ada masalah ya. Di situ ada power connectornya, ada jumper pinnya ya, seperti itu kurang lebih. Baik, kita menuju ke slide berikut. Nah, jadi seperti yang Anda lihat di gambar di sebelah ya, platter itu ternyata tidak hanya satu, bisa jadi 2 dan lebih ya. Makanya kapasitas harddisknya bisa kelihatan besar, kok sama antara 1 giga dengan 2 giga, antara 1 tera dengan 2 tera itu nggak ada lebih tebal ya. Ini karena memang seperti itu platternya. Di situ nanti ada track jalur, ada yang namanya nanti sektor ya, sektor. Jadi bagian itu yang merah di sini Anda bisa lihat di sana. Ada yang namanya cluster. Jadi cluster itu cuma satu bagian tertentu aja, cuma berapa gitu, 3. Tapi kalau track satu lingkaran penuh ya, seperti itu bedanya. Ada pengklasteran di harddisk. Jadi tidak hanya copy saja yang ada cluster. Justru ini ada istilah ini muncul dari harddisk ya, cluster di area tertentu gitu ya dalam harddisk. Oke, lanjutkan lagi. Nah, baik. Tadi saya sebenarnya membahas tentang struktur fisik dari sebuah harddisk. Nah, di samping struktur fisik tadi ada struktur secara logika dari sebuah harddisk. Ya, logical structure dari sebuah harddisk ini adalah pada umumnya tergantung daripada file system yang digunakan dan software apa ya, dan software apa yang menentukan daripada proses datanya tersebut. Jadi ini ada kaitannya nanti dengan operating system tentunya ya. Operating system yang berbeda juga akan menyebabkan atau membuat si file system berbeda. Windows nanti dengan file systemnya Linux mungkin akan berbeda ya. Nanti coba akan kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa berbagai macam file system juga tentu akan dipengaruhi oleh ya operating systemnya sendiri yang akan mengorganize ya
hard disk tersebut dengan standarnya mereka masing-masing ya. Kemudian juga secara struktur logikalnya juga dari sebuah hard disk ini secara langsung akan mempengaruhi daripada konsistensi, performance ya, compatibility ya, expandability dari penyimpanan subsistem penyimpanan daripada sebuah hard disk ya. Nah, kemudian juga logical structure-nya juga mempunyai beberapa faktor ya. Jadi untuk faktor untuk dia mengatur atau mengontrol data akses dari dalam sebuah hard disk. Ya biasanya kalau kita kenal ya, file system itu ada PET, PET32, NTFS, XT, X2, 3, EFS, ya, seperti itu kurang lebih. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu dari strukturnya. Nah, berikut ini gambar-gambar di sebelah saya ini adalah hard disk interface, artinya mouse interface yang untuk ke hard disk. Dari mulai ATA yang 40, mungkin saya masih pakai itu pada anak saya kuliah, ya. 40 pin yang seperti diperlihatkan di situ, ATA FATA series, ADE, atau sekarang ke serial ATA atau SATA yang banyak digunakan, ya. Kemudian ada SCSI, ya, Small Composition Interface. Ini biasanya dulu setelah era ATA juga yang 40 pin itu ya. Kemudian juga untuk sistem sensor sudah menggunakan SCSI. Kemudian juga sekarang ya ketika yang ATA jadi SATA, maka yang SCSI ini juga jadi serial attached SCSI. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi kembali ya. Nah, tentu selain tadi hanya sekedar kabelnya ya, sebenarnya semua itu diatur oleh USB switch ya. Karena sekarang semua interface input maupun output portnya adalah port USB. Jadi di situ ada USB switch. Tentunya di sini ada IC baik yang ke kamera, ke printer, ke workstation-nya, ke ya kemanapun sekarang eksternal hard disk itu ya semua portnya sudah biasanya dalam bentuk USB ya. Ada fiber channel ya, point to point bidirectional series ya. Ya, ini juga sama seperti itu. Dan biasanya ini USB udah plug and play ya. Jadi ini yang memungkinkan pengguna untuk menambah device tanpa harus dia menambahin adapter card. Jadi kalau dulu jam saya untuk sound card beli lagi adapternya ya. Terus harus diribut ulang restart. Nah, dengan USB langsung terdetek sebenarnya. Nah, tadi saya sempat bicarakan di awal ketika membahas mengenai logical structure atau di physical structure-nya ada namanya track ya. Jadi track ini adalah concentric cycle on pattern. Jadi lingkar gitu seperti yang digambar itu ya. Dimana semua informasi tersimpan di situ ya. Kemudian ada drive head-nya yang nanti mengakses ya lingkaran ya, circular ring itu dalam suatu posisi dalam suatu waktu tertentu. Nah, track itu ada penomorannya untuk mengidentifikasi sebuah prosesnya ya. Ada juga read write, itu misalkan read write-nya sudah selesai, kemudian rolling ya header-nya ya, dari mulai yang paling dalam sampai yang paling luar ya. Nah, track, bagaimana penomoran track? Track number ya dalam sebuah hard disk dimulai dari 0 ya. Dimulai dari outer edge, ujung yang paling luar ya, dan move toward the center. Tipikal ya, pada umumnya mendapatkan nilai 1023 dari 0 sampai 1023. Nah, jadi berapa bit tuh? Hitung lagi ya. Nah, proses read write-nya itu ya di permukaan tadi ya, seperti itu. Kemudian dia akan mencari sesuai dengan track number-nya di mana datanya itu.
Jadi kemudian juga ada beberapa, nah ini yang di situ di gambar itu yang merah-merah tuh kadang-kadang kalau goyang jatuh tergores dia. Nah sehingga harddisknya bisa tidak kebaca. Nah ini juga permasalahan ya untuk di dunia forensik gitu. Karena barang buktinya nanti bisa rusak. Jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati. Nah, tadi ada yang namanya track, sektor, cluster. Jadi sektor adalah merupakan physical storage unit yang paling kecil ya dalam sebuah displatter ya, yang tadi piringan itu. Dan biasanya hampir selalu ya ukurannya tuh 512 byte. Atau juga ada beberapa tambahan bit untuk depth control dan error correction sih biasanya ya. Tiap-tiap di sektor itu di label menggunakan factory track position data ya. Kemudian juga optical method sorting ya. On file disk is continuous series, terus menerus. Jadi sebagai contoh ya, misalkan ya, jika kita mempunyai file size 600 byte ya, maka itu akan dialokasikan dua byte sektor. Jadi satu sektor misalnya 512. Nah, itu harus mau nggak mau mengalokasikan ya dua buah sektor ya. Kan lebih dari 512 ya. Berarti berapa tuh kurangnya ya 600 kurangi 512 ya kan, sekitar berapa, 88 lagi. Nah ya 88 lagi itu di sektor berikutnya. Nah dan kadang-kadang kalau ada sebuah file size yang baru, yang sisanya itu kan cuma kurangi tadi berapa tadi bisa ingat? Ya betul 88 kan, 600 ininya 512 jadi kurangnya 88. Jadi di satu sektor pertama itu 512, di satu sektor berikutnya adalah 88 ya kan, betul. Nah sisanya 88 itu kan ke 512 jauh ya, ada sekitar 88 kurangi 512 kurangi 88 berapa. Nah sepanjang itu tuh kosong, bisa nggak ditempatin oleh file lain? Nggak bisa. Jadi ini kosong ya, tetap dikosongkan. Nah kemudian juga ada sektor addressing. Ini ada nanti cylinder head sektor ya, menentukan dari pengalamatan dari tiap-tiap sektor yang ada dalam disk itu. Contohnya ya, on formatting disk ya, ketika format ada 50 tag dibagi menjadi 10 sektor ya. 50 tag dibagi jadi 10 sektor ya. Track dan sektor itu yang menamainya atau yang memberikan nomornya itu digunakan oleh operating system ya. Jadi track dan sektor itu, nomor sektor itu ya, digunakan oleh operating system atau disk untuk mengidentifikasi informasi penyimpanannya di mana nanti dia tempatkan, lokasinya di mana gitu ya. Itu kurang lebih. Nah, sekarang kita coba masuk ke bahasan mengenai cluster. Kalimat ini sekarang lagi tren, ya kan? Cluster apa nih? Cluster perkantoran, cluster restoran. Tapi bukan cluster yang itu ya. Jadi sebuah cluster merupakan small, di sini dibilang yang merah itu kan, yang bisa lihat yang merah, logical storage unit on hard disk. Nah, mungkin tadi bilang vektor, sekarang cluster. Ya. Kalau tadi semas logical storage on disk platter. Nah, jadi gini maksudnya. Kan hard disk itu ada tidak hanya satu platternya. Bisa jadi ada dua dan seterusnya. Kalau tadi sektor itu bagian terkecil dari logical storage di disk platter. Kalau ini smash logical storage
ini di hard disk. Berarti kan kalau ada 3 susun platernya, berarti sama aja, ada 3. Kalau tadi cuma di satu plater doang, satu piringan doang, sektor. Tapi kalau dia di situ juga di bawahnya ada daerah itu yang namanya cluster. Jadi file system itu dibagi sebuah file system ya, bagi storage, bagi penyimpanan dalam sebuah disk ya, disk volume itu menjadi discrete chunk of data. Chunk itu bagian terkecil daripada data ya. Untuk efisiensi ya penggunaannya, performanya itu yang dinamakan cluster. Dibelah-belah, kenapa kok kecil-kecil? Ya karena tadi yang 612 masih ingat, ketika dia sisa ada file baru, sisanya itu nggak bisa dipakai kan. Kalau besar, terlalu besar, banyak yang tersisa, jadinya mubazir kan. Mubazir temannya setan, jadi nggak boleh. The process with allocate cluster ya disebut allocation ya. Alokasikan di mana ya, kayak gitu kurang lebih. Nah kemudian misalkan dalam sebuah file executable ya, si cluster itu terhubung dengan sebuah file yang tetap pada track daripada file datanya. Misalkan ditaruh di daerah track kedua, maka dia akan tetap di situ ya, seperti itu ya. Nah terkait dengan cluster size ya, cluster sizing ya mempunyai signifikan impact kepada performance operating system ya dan utilisasi. Nah ini juga dapat dialter ya untuk optimasi sebuah disk storage ya. Kadang-kadang ya sebuah size ya, ukuran daripada cluster ini tergantung pada ketika kita mempartisinya, size di partisinya jika kita akan menginstal. Jadi larger ya, cluster size yang lebih besar ya daripada satu sektor, biasanya lebih dari satu sektor, itu meminimalisasi fragmentasi problem ya, masalah-masalah fragmentasi, meningkatkan probability unused space karena tadi yang mubazir tadi ya. Kemudian mengurangi disk storage ya, mengurangi unused area, data yang tidak dipakai di disk, habis seperti itu. Jadi nah baik, kita lanjutkan, yaitu mengenai select space. Jadi apa select space ini? Mungkin kalau dijelaskan dengan kata-kata agak sulit ya. Select space is the area of the disk cluster between end of the file and the end of the cluster. Jadi antara ujungnya si file ini ya dengan ujungnya cluster. Jika ukuran file itu kurang daripada ukuran cluster, maka dia tetap sepenuhnya gitu ya, sisanya itu tetap akan di-assign atau dipakai oleh file tersebut. Jadi nggak bisa gitu file lain yang file kedua gitu ya, file 1 latihan 1 tek-tek, terus ada memakai 2 cluster. Yang cluster kedua tuh sebenarnya nggak penuh ya, karena satu cluster nggak cukup, maka separuhnya selebihnya di cluster kedua. Tapi di cluster kedua juga nggak penuh gitu makainya, bagian aja. Nah sisanya kan masih banyak. Nah sisanya itu select space. Jadi ini nggak dipakai, nggak bisa ya, nggak bisa buat file yang keduanya latihan 2 dipakai, tetap nggak bisa ya. Ini namanya yang tidak dipakainya. Mungkin kalau lihat di gambar ini, Anda bisa lihat ya gambarnya. Jadi sebagai contoh saja, partition size-nya 4 GB ya. Jadi ada partition size 4 GB dan setiap
cluster akan dibuat menjadi 32 kilobyte ya. Jika sebuah file hanya membutuhkan 10 kilobyte 10 ya. Tadi kan di situ dijelaskan bahwa 32 kilo. Dia dapat 10. Hanya filenya itu ukuran 10 kilobyte. Maka ya tetap 32 itu dialokasikan untuk yang 10 kilobyte itu. Berarti kan masih ada sisanya berapa? 32 kurang 10 berapa? Ya 22 betul. 22 kilobyte. Nah itu yang namanya slack space. Mungkin di sini bisa dilihat kan seperti itu. Jadi slack space-nya banyak gitu kan. Nah ini kenapa kita pelajari nanti ada kaitannya dengan forensik ya. Baik. Sekarang kita bahas mengenai loss cluster ya. Loss cluster yaitu ketika operating system ya menandai sebagai cluster yang digunakan, yang telah dialokasikan, tetapi tidak dialokasikan oleh file apapun, maksudnya tidak diisi ya, tidak digunakan oleh file apapun. Nah ini yang dinamakan loss cluster. Sehingga apa menyebabkan nantinya? Ya, loss cluster is path system error that result from when what manner the path file system allocate space and share file together. Nah, jadi dalam loss cluster ya, di dalam loss cluster itu ya merupakan suatu terjadi ketika biasanya ya dikarenakan misalkan contoh yang paling gampang itu sebuah file tidak ditutup dengan benar atau tidak di-shutdown, main matikan aja ya. Itu bisa juga menyebabkan suatu loss cluster ya, loss cluster. Jadi sebuah biasanya loss cluster itu sebuah file allocation table. Ini kalau window ya, saya mencontohkan di window lah. File allocation table error yang dihasilkan ketika operating system itu yang menandai dia sebagai cluster, tetapi sebenarnya di dalamnya itu tidak ada file apapun. Nah, jadi biasanya juga file sistemnya itu men-assign bahasa Indonesia-nya memberikan ya, mengalokasikan space ya, dan ini juga kadang-kadang nanti yang membuat error. Nah, jadi operasi sistemnya menandai cluster digunakan, tetapi sebenarnya tidak ada file yang digunakan atau tidak terkait berhubungan dengan itu ya. Nah, biasanya ada de-stacking nih, yang biasanya kalau ada de-stacking buat program yang memeriksa ya kompleks disk volume. Biasanya kan ada tuh kalau kita kalau sering nggak matiin komputer nggak pakai shutdown ya, pasti ketiga, keempat, kelima kayak gitu, pasti dia ketika booting yang pertama kali lagi gitu ya, pasti diminta ada de-stacking gitu. Nah, ya ini karena gara-gara seperti ini biasanya sih yang scatter ya. Nah, jadi ya tadi yang di-stacking itu memang untuk merecover sebenarnya. Nah, di-stacking program ya dapat men-scan ya untuk yang loss cluster itu. Biasanya prosedurnya ya dia akan duplikat copy memori yang ada di path pada table. Kemudian dia nge-trace clusternya ya, mulai dari root directory, utilize file ya, mark atau menandainya ya, dan dihitung ada berapa gitu kan. Biasanya pasti gitu. Kalau Anda misalkan
mematikan komputer tidak di shutdown. Mungkin yang pertama atau kedua masih bisa, tapi yakin kalau Anda berulang-ulang begitu terus pasti akan ada disk checking. Orang menyebutnya makanya lost cluster adalah orphan cluster. Jadi cluster yatim gitu. Misalnya nggak ada bapak, nggak ada pemiliknya gitu ya. Karena di dalamnya nggak ada siapa-siapa, nggak ada pemiliknya, nggak ada filenya, nggak ada apa. Nah, biasanya cek disk CHEXE itu kalau dalam bawaan Windows Utility. Nah, biasanya seperti itu. Oke ya, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang lainnya. Nah, ini selanjutnya yang tidak aneh sering kita jumpai yaitu bad sector ya, yaitu bad sector is damage portion of disk. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang mengalami kerusakan ya, sehingga tidak bisa baca, tidak bisa menulis ya dalam performanya. Dan itu kan baca tulis kan fungsi utama dari hadis ya, salah satu mekanisme dari hadis. Kalau tidak bisa baca tulis, hadisnya berarti tidak bisa dipakai kan. Ya, kadang-kadang bisa juga dengan memformat disk bisa membuat hilang gitu. Tetapi kadang-kadang kalau yang sudah parah dan biasanya itu bentuknya bad sector karena sesuatu hal yang sifatnya fisikal, jatuh dan segala macam ya. Ini kadang-kadang sulit secara manual, secara konvensional agak sulit ya. Ini sebenarnya bad sector itu adalah dimana nanti konfigurasinya agak karena ini ada yang rusak karena kan magnetik tergores. Nah, masalahnya ketika jatuh dalam sektor yang bad tadi ya, jadi barang bukti gitu kan, sehingga bagaimana kita bisa merecovernya ya, pakai software apa. Nah, ini sebenarnya kaitannya tadi kita bahas hard disk ya, karena nanti akan ada banyak datanya bisa hilang, datanya bisa rusak dan segala macam. Sementara itu bagian petunjuk penting gitu. Nah, ini selanjutnya adalah hard disk data addressing. Jadi hard disk data addressing adalah sebuah metode ya, di sini dibilang loading addresses. Jadi memplotkan sebuah alamat ya untuk tiap-tiap physical blocknya dari data yang ada di hard disk gitu. Nah, itu bisa juga dalam ada yaitu cylinder head sector ya. Biasanya ini digunakan ya simpel untuk spesifikasi silinder, bisa radiusnya, headnya ya, biasanya digunakan di kebanyakan hadis-hadis yang masih IDE ya. Ada juga LBE, logical block address. Nah, ini biasanya agak sedikit berbeda ya. Ini biasanya digunakan untuk hadis-hadis model SCSI kasih ya, ataupun IDE terbaru ya, yang versi terbaru gitu. Oke ya, kita coba sejenak mereview sedikit. Nah, ini sebenarnya agak apa ya, gampang lah sebenarnya. Disk capacity calculation, cuma kadang-kadang orang masih kelupaan yang kita udah belajar. Karena biasanya 1 kilo 1000, padahal di sini 1024 ya. Contohnya disk drive mempunyai 16.380 silinder ya, 80 head, 63 sektor per tracknya. Jadi kita mengasumsikan bahwa satu sektor itu terdiri dari 512 byte. Ya, berapa kapasitas harddisknya? Nah, kita mungkin bisa lihat dari conversion factor berikut ini ya. Dia punya 16.380 per silinder per disk, 80 head per silinder, 65 sektor per track, 512 per sektor. Nah, jadi total byte-nya adalah dalam satu disk adalah ya, satu disk ya, 1 kali 16.384 dikali 80 ya,
dikali 1 track, ya, dikali 63 per tracknya, ya, karena maksudnya sebenarnya sih nggak perlu kalau kali 1 ya, langsung aja kali 63 sektor per track kali 50 sektor. Nah, itu tuh berapa tuh jadinya? 42, 278, 582, 320 ya. Itu berapa tuh? Juta miliar ya. 40 apa? 42 ya miliar bytes. Atau berarti berapa? Kalau mega kan 1000 ya. Giga. Ini apa namanya? Giga itu juta ya. Ya. 1 kilo 1000, 1 mega juta ya. Giga miliar ya. Cuma 42 giga ternyata. Ya. Jadi itu kurang lebih ukuran harddisknya. Oke, selain itu ada disk partition. Nah, ini nggak aneh lah sebenarnya kalau Anda di teknik multimedia jaringan yang di tahun-tahun awal mungkin semester sebelumnya udah dapat mata kuliah di PAS komputer kayak gini partisi ya. Jadi satu harddisk itu bisa dibagi beberapa partisi, makanya jangan heran harddisknya di laptop Anda satu kok drive-nya ada C dan D gitu kan aneh. Ada dua kamu. Padahal ya itu secara logikal, pembagian secara logikal bukan fisikal. Fisikal mah ya harddisknya tetap satu ya. Itulah. Saya nggak akan bakal jelasin terlalu detail ya, ini pasti udah tahu semua. Nah, ada yang satu lagi yaitu tuh master boot record. Ini ada biasanya MBR ya singkatannya. Sebenarnya master boot record MBR ini adalah merupakan per sektor atau sektor kalau di penamaannya itu sektor 0 ya, sektor 0 ya. Of data daripada data storage device seperti contohnya hard disk. Nah, biasanya di sini ada information ya dari file, disk segala macam ya disimpan di master boot record ini ya. Jadi pada simpelnya, pada praktisnya Mbak merupakan MBR itu ya kebanyakan ya merupakan adalah ya tadi 512 bit boot sektor tadi. Yang tadi misalnya ukurannya 512 ya. Nah, MBR ini master boot record ini digunakan untuk biasanya menyimpan partition table ya, bootstrapping. Kemudian juga listing with recognition ya, secara individual ya. Misalkan pada harddisk yang 32 bit signature ya. Nah, jadi yang jadi celakanya ketika yang ini error, otomatis kan tadi saya bilang bahwa ini menyimpan informasi harddisk. Nah, ketika MBR-nya error, biasanya ada yang kena virus atau kena sesuatu hal yang memang fisik ya, kena magnet dan segala macam. Nanti kan kerusakan itu. Nah, itu kita akan kehilangan informasi dan biasanya itu akan susah untuk. Jadi biasanya kita harus merecover dulu ini hal semacam ini. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Global Unique Identifier. Jadi Global Unique Identifier itu merupakan number atau nomor referensi unik sebesar 128 bit ya, yang digunakan sebagai pengidentifikasi dalam perangkat lunak komputernya ya. Secara umum ya biasanya Global Unique Identifier ini menampilkan 32 hexadecimal digit ya dalam grup yang terpisah. Nah, biasanya ini bisa kita lihat nanti di registrinya ya, di registrinya ada nanti kita mungkin pas Windows Forensic lah ya, kita akan bahas mengenai registry di Windows dan ini bisa kelihatan gitu ya seperti apa. Sebenarnya di dalamnya ini saya bisa sebenarnya misalkan mau menguji atau mengungkap ya informasi tanpa pakai tool forensik sekalipun gitu, hanya dengan kita tahu memahami registrinya di Windows. Nah, seperti itu bisa sebenarnya. Bahkan nggak semua orang ya seperti itu. Nanti coba
ketika nanti materinya Windows Forensik kita masuk ke sana sedikit ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya bagaimana sih booting proses. Ya, sebenarnya mungkin Anda udah pernah tahu dan udah yakin Anda sebenarnya tahu ini. Saya coba untuk mengingat kembali, merefresh mungkin materi-materi di semester 1 dan 2. Ya, booting itu ya proses memulai starting atau resetting operating system ya ketika komputer itu dinyalakan. Nah, ada dua tipe ya, ada yang cold boot, hard boot ya, dimana semua proses starting komputer from port on or off state dari keadaan mati dinyalakan, lain segala macam. Ada lagi warm boot tersebut. Ini sebuah proses ya, restarting komputer yang sudah nyala terus diulang lagi. Kalau tadi yang cold boot itu yang benar-benar mati gitu. Kalau yang ini udah hidup, coba diulang lagi, matikan terus dihidupkan lagi, restart. Makanya ada fungsi restart. Nah, ini pasti tahu semua. Nah, essential Windows System File. Mungkin bisa dilihat di sini. Nah, ini sebenarnya file-file yang esensial gitu ya. Kalau ada masalah ini bisa jadi tadi terkait dengan bootnya bisa nggak jalan ya. Atau ketika dia biasanya booting masalah. Nah, ini bisa terserang oleh virus dan segala macam biasanya hal-hal lain ya. Oke, kita. Nah, Anda bisa dilihat ini sebenarnya Windows boot process. Jadi cukup jelas sih sebenarnya Anda mulai dari BIOS, akses, master boot recordnya, ya, volume boot sektornya, anti boot sektornya, ke boot manajernya, ya kan, window loader, ya, terus begitu sampai misalkan dia masuk ke dalam Windows semuanya, ya, atau ada WinLoginya segala macam. Nah, itu saya rasa Anda bisa melihat di sini cukup jelas itu ya, cukup jelas, tidak perlu ini udah alurnya udah tinggal Anda lihat aja. Ya. Nah, yang ini untuk yang pakai Macintosh seperti itu. Makanya Anda bisa lihat lah langsung ini, nggak perlu dijelaskan lebih detail ya seperti ini. Nah, berikutnya ini untuk Linux booting prosesnya seperti itu. Ya, pada prinsipnya semua sama sih, ya dinyalakan terus cuma dia mail ke file sistemnya seperti apa agak berbeda di situ aja. Karena masing-masing operating system kan punya semacam algoritma tersendiri lah ya untuk dia menyalakan, dia mendeteksi semua hardware yang ada di komputer gitu ya. Nah, kita memahami bagaimana sebuah file system. Ya. File system merupakan sekumpulan dari tipe-tipe data yang ditempatkan untuk ditugaskan untuk di penyimpanan, hierarki, ya, bagaimana untuk hierarki seperti apa, menyimpannya seperti apa, pengkategorisasian, manajemen, navigation, akses, dan recovery data. Ya. Nah, ini menyediakan juga mekanisme untuk user bagaimana menyimpan data secara logikal dalam hierarki file dan directory. Juga termasuk di situ format ya untuk spesifikasi dari para pet tertentu ya, struktur file dan directoriesnya. Nah, sistem ini juga mengorganize ya bentuk daripada tree structure directory, cabang-cabang ya, begitu ke bawah, cabang lagi. Kemudian ya, file system yang ada itu adalah yang banyak itu adalah FAT ya, NTFS, termasuk di dalamnya FAT 32 ya, NTFS, HFS, HFS Plus, Extended 2 ya, Extended 3 dan Extended 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, jenis-jenis file system itu bisa berupa self-disk file system, special purpose file system, TEF file system, flash file system, database file system, network file system, ataupun disk file system. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya. Oke, baik.
mungkin saya akan fokus kepada Windows dulu ya, karena memang ini sistem operasi yang paling banyak digunakan, Windows File System. Jadi pada dasarnya file system adalah merupakan bagian dari unit storage, dimanapun device itu berada ya. Mungkin selain Windows juga akan sama seperti ini ya. Jadi si investigatornya ya mungkin harus bisa memahami ini, Windows File System. Nggak mungkin seorang forensik atau digital forensik investigator tiba-tiba harus menginvestigasi sebuah komputer yang ada OS Windows-nya, tapi dia tidak ngerti sama sekali mengenai Windows. Nah, oleh karena itu kita harus mempelajarinya ya. Jadi karena nanti di sini awal mula berangkatnya sebuah penyelidikan ya. Nah, oke. Kita bisa melihat di sebelah sini di mana itu ada file allocation table. Ya. File allocation table ya sebenarnya sebuah file system yang didesain pada tahun 1976 ya untuk beberapa operating system. Jadi seperti DOS, Windows, OpenDOS. Jadi nggak hanya Windows saja ya. Ya, memang di sini didesain untuk hard disk yang kecil dan struktur folder yang sederhana. Ya. PET ya, file system itu kemudian juga di situ bertugas untuk mengorganize folder ya. Jadi folder subdirectory pada waktu itu namanya ya. Semua tempat artinya menaruh file-file seperti apa. Jadi file allocation table juga membuat dua buah kopi ya, dari file allocation table ya untuk ya melindungi volume dari ya kerusakan. Beberapa device ya implement PET itu termasuk di dalamnya ada flash memory, digital kamera, dan peralatan portable ya. Mungkin juga memory card ya, seperti itu. Mengimplementasikan file allocation system. Nah, baik. Tadi kita bicarakan masalah PET, file allocation table. Ya, jadi ini adalah PET partition boot sector. Boot sector merupakan sektor yang pertama tadi, zero sector, first sector, 12 bit pertama yang kita sebut ya bagian daripada PET file system tadi ya. PET partition boot sector menghandle atau menahan data, menyimpan data, menggunakan di mana file system itu digunakan untuk mengakses dari partisi atau volume dari sebuah hard disk. Nah, misalnya MBR dari x86 yang ini versi generasi 32 bit ya, komputer 32 bit menggunakan boot sector ini untuk di sistemnya ya untuk meload daripada sistem kernel filenya. Jadi berbeda mungkin dengan the unique operating system. Ya, mereka itu maksudnya unique operating system itu dia untuk memanggil namanya superblock ya. Jadi di antara kita mengenal mungkin PET dan PET32. Sebenarnya kan ada PET12, PET16, ya, PET32. Nah, seperti itu. Oke, mungkin akan lebih detail lagi ke slide berikutnya ya.
Nah, ini PET32 ini ya, ini merupakan turunan ya daripada PET file system. Dan ini bisa mensupport sampai 2 terabyte kapasitasnya. Jadi ya, Anda bisa menggunakan hard disk yang sampai 2 terabyte ya, dengan PET32. Selebihnya nanti mesti pakai NTFS ya. Ya, ini bisa digunakan dengan klaster-klaster yang kecil ya. Bisa dilihat di sebelah ini ya. Nah, ini PET versi ini ya, para sampel atau PET32 ini sebenarnya menggantikan PET16 yang pada waktu itu kalau nggak salah saya sempat pakai juga nih, lagi masih kuliah. Windows 95 ya, OS R2 ya, dan Windows 98. Ya. PET32 ini menggunakan cluster yang lebih kecil sehingga lebih banyak address bit untuk addressing-nya ya, sehingga bisa mensupport hard disk yang lebih besar, disk yang lebih besar ya. Jadi di samping itu juga PET32 itu juga mungkin lebih efektif ya, space-nya 10 sampai 15% daripada PET16 gitu ya. Kemudian payload rate-nya ternyata dibandingkan itu lebih sedikit ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Nah, selanjutnya setelah PET32 mungkin Anda bisa tahu yang sekarang dipakai adalah apa? NTFS. Ya, kita coba slide berikutnya. Ya, NTFS ini ya bukan salah satu daripada file system yang support Windows yang paling baru lah, bisa dibilang begitu ya. Dia mempunyai performa yang lumayan, yang cuma tinggi ya, dapat repair dirinya sendiri. Jadi mungkin kalau ada masalah di damage di hard disk segala macam, dia akan otomatis untuk merepair. Nah, ini awalnya mulai dari pakai Windows Server ini seperti NT ya. Kemudian turunannya Windows XP Vista 7, 8.1, 10, server 2003, server 2008, dan server 2012. Nah, jadi awalnya memang dari yang versi NT yang buat server nih. Nah, kemudian juga NTFS lebih menyediakan data security yang lumayan ya, bisa di-encrypt, bisa di-decrypt gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi beberapa hal misalkan dia menggunakan B3 directory schema ya. Kemudian bisa support file sampai 16 billion. Billion itu miliar ya, miliar byte. Nah, kurang lebih. Nah, ngomongnya sih begitu ya. Cuma saya belum mencoba nih karena memang hadis yang segitu mahal ya. Ini double gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, nah ini seperti ini mungkin NTFS partition boot sektornya ya. Jadi di sini kita bisa melihat daripada struktur atau NTFS partition boot sektor, di mana di situ ya cluster size-nya atau dalam hal ini ya ada bootstrap code-nya ya, misalkan ada di situ ada partition identifier-nya ya, seperti itu. Itu bisa kita lihat nantinya. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau bagaimana kalau di Linux gitu ya. Seperti apa? Kita coba saksikan atau kita coba diskusikan di slide berikutnya. Ya, Linux mempunyai arsitektur seperti ini ya. Arsitektur seperti ini, di mana user aplikasinya ke GNU, ke sistem call interface, virtual system, individual system, buffer cache, kemudian baru di file driver. Ya, lebih lanjutnya mungkin kita ke slide berikutnya.
Nah, Linux itu juga mempunyai file hierarki standar dari bin, root, def, etc gitu ya, form seperti itu. Jadi yang namanya file system hierarki standar itu di situ menentukan ya di struktur direktorinya dan konten yang dalam Linux atau Linux-like operasi system. Jadi dalam file hierarki standar ini semua file dan direktori ada di bawah root semua. Biasanya dilambangkan dengan backslash gitu ya di Linux. Nah, bagaimana terkait dengan operasi sistem lain selain Windows dan Linux yaitu Mac ya. Ini juga ya penggunanya ada juga gitu. Walaupun tidak sebanyak dari Windows ya. Oke, coba kita ke slide berikutnya ya. Ya, Mac ya, Mac operasi sistem file system itu ya tentunya dikembangkan oleh Apple ya untuk support operating sistemnya. Di situ juga ada HFS Plus ya, di mana itu pengembangan sebenarnya dari HFS ya. Ada Unix file system, turunan daripada Berkeley file system. Nah, seperti itu kurang lebih. Nanti kita lihat yang selanjutnya, misalkan di dalam perbandingan-perbandingan yang lain. Coba kita ke slide. Nah, mungkin Anda bisa melihat yang sebelah sini ya. Itu perbandingan lah. Kita compare HFS dan HFS Plus. Ya. Anda bisa melihatnya di situ sebenarnya. Nah, baik ya. Mungkin selain hard disk, ya tadi kita bicara hard disk dan file system. Ya, ini mungkin jadi tambahan, tapi ini bagian dari storage sebenarnya. Karena beberapa hal ini bisa bagian dari storage, yaitu CD-ROM atau DVD file system. Ini akan berbeda dengan hard disk ya. Karena di dalam CD-ROM sifatnya adalah ya hanya bisa baca karena nggak bisa write kan. Untuk harus ada media burning tersendiri ya. Jadi di sini sudah ditentukan oleh ISO ya 191 ISO 9660 mendefine bahwa file system untuk CD-ROM dan DVD-ROM media. Ini ada dua ya, CD-ROM atau CD Compact Disk File System, CDFS atau Universal Disk Format. Dan ISO 13490 juga merupakan kombinasi antara ISO 960 dengan adanya multi-session support. Jadi kesini kan ada namanya multi-session ya. Kemudian kalau kita melihat, jadi untuk ya pertukaran data ini bisa disupport oleh berbagai macam operating system ya, baik Windows, Mac maupun Linux ya, seperti itu. Nah ya, Compact Disk File System CDFS itu merupakan sebenarnya adalah file system daripada Linux operating system. Nah, ini bisa mentransfer semua track dan boot image yang ada pada CD sebagaimana normal file biasa ya, file biasa. Itu juga bisa mengunlock dari informasi daripada ISO image-nya ya. Mungkin di sini ada diperlihatkan ya. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi adalah file system analysis ya. Ini sebenarnya suatu standar American Standard Code for Information Intelligence, ASCII Code, Unicode. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena nanti bisa dalam hadis itu terbongkar ASCII code-nya. Jadi kita harus memahami beberapa mungkin format-format file tertentu ya. UTF-8, UTF-16, UTF-32 gitu ya. Kan itu memainkan peran sendiri ya. Seperti misalkan, nah kita juga nanti harus membukanya dalam suatu aplikasi. Karena kan biasanya munculnya nanti ASCII code dalam bentuk hexa biasanya. Nah, ASCII code itu akan terlihat hexanya seperti ini. Nah, di sini kita bisa pakai hexa editor ya, hex editor. Sehingga kita bisa melihat format awal seperti apa. Karena ini akan menentukan misalkan file doc itu punya standar format tersendiri ya untuk semacam headernya. JPG juga seperti itu. Dan file-file lainnya, Excel juga punya berbeda. Jadi kita bisa mengidentifikasi file apa.
Ya, ya selain itu ada yang namanya file carving. File carving itu sebenarnya adalah dia itu bagaimana dia suatu teknik ya untuk merecover file dan fragmen dari sebuah file yang tidak teralokasi space-nya. Biasanya ini untuk menggali metadatanya gitu ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini nanti kita akan dihadapkan oleh banyak misalkan cara untuk merecover ya uh, sebuah data misalkan, atau datanya itu tidak lengkap ya karena hilang dan segala macam, atau karena sengaja oleh si tersangkanya ya, memang itu coba untuk dihilangkan gitu. Jadi nah dalam 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 perjalanannya pasti akan banyak menemukan hal-hal semacam ini gitu. Artinya kita harus bisa misalkan jadi foto sih biasanya ya, bagian fragmen tertentu hilang, misalnya foto sepotong. Jadi contohnya aja seorang tersangka menghilangkan dari sebuah foto dari deteksi investigator dengan merubah ekstensinya JPG jadi misalkan .dll atau fotonya Luna Maya gitu ya, sama Ariel misalnya .jpg Anda rubah jadi latihan 1.doc gitu. Mungkin di Windows Explorer akan nggak ketahuan, tetapi ketika kita mengeksaminasi ini bukan file doc tetapi file JPEG. Nah ini bisa ketahuan dari situ juga, misalkan contohnya seperti itu ya. Jadi nah, kita bisa lihat contohnya ini sebentar satu-satu ya. Nah ini contoh saja. Misalnya untuk image file format JPEG, dia akan mempunyai hack view daripada format tersendiri. Anda akan berbeda dengan file Word ya, file Word atau Microsoft Word. Nah, tentu ini kalau kita bandingkan dengan JPEG tadi akan berbeda format header-nya ya, seperti itu. Karena di sini juga akan terkait dengan metadata ya. Jadi Anda misalkan foto namanya dan Ariel.jpg itu saya rubah jadi latihan 1 atau tugas 1 doc, ya kalau di eksaminasi seperti ini pasti ketahuan juga tetap. Nah, kita juga bisa menggunakan tools lain ya. Jadi file system analysis menggunakan autopsy. Ini aplikasi khusus, memang tadinya adanya di Linux, tetapi kemudian versi untuk Windows-nya juga ada ya. Anda bisa mengambil atau mendownload ini free ya. Saya juga pernah menggunakan ini untuk pemeriksaan digital forensik dan itu bisa juga diterima di pengadilan gitu ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya ada demo dan praktek lah ya untuk autopsi. Atau kita bisa menggunakan file system analysis dengan SleuthGate ya. Ini hampir sama dengan tadi sebenarnya autopsi karena memang pengembangan juga ya. Baik, saya kira kita bisa lihat ya. Tadi kenapa sih kita harus memahami struktur dari hard disk, file system, termasuk di situ tadi ada CD-ROM ya, dan DVD. Karena itu bukan digital evidence ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukup sekian ya. Minggu depan atau selanjutnya itu mengenai tentang bagaimana data akuisisi. Nanti sekaligus nanti di minggu depan juga kita menggunakan tool apa untuk mengakuisisi sebuah data dari barang bukti ya digital. Dan prosedur yang benar seperti apa, itu yang lebih penting sebenarnya. Oke, saya kira materi untuk kali ini cukup sekian. Jangan lupa bila ada pertanyaan atau apa, Anda bisa komen di YouTube-nya atau bisa komen di forum diskusi di daringnya. Ya. Jangan lupa nanti coba cek tugasnya seperti apa, kuisnya seperti apa. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.